له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وإلى أولادنا ووالدينا، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وشارحه وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة المحترمين yang dimuliakan Allah, alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana musyrikin. Kita diizinkan Allah memasuki hari yang baru atas izin Allah. Dengan Allah izinkan pula kita melaksanakan kebaikan, berharap bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semuanya menjadi asbab ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha kepada kita, ridha kepada orang tua, ridha kepada guru, ridha kepada pendahulu, dan juga menjadi asbab Allah ridha kepada seluruh anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Hadratul muhtaramin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya ini adalah ikhtitam sementara, penutupan sementara kajian 2 pekanan kita, yang sebentar lagi insyaallah kita akan masuki bulan Ramadan. Maka ini merupakan ikhtitam, penutupan yang insyaallah kita akan mulai lagi pada bulan Syawal insyaallah. Pada hari ini kita akan membahas satu maqalah yang ini merupakan perkataan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang kita tahu Sayyidina Abdullah anak Abbas ini merupakan saudara dari Abdullah, yaitu ayahnya Nabi. Artinya Sayyidina Abdullah bin Abbas merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keluarga Nabi adalah keluarga yang diberikan kemuliaan, dan orang yang menjadi bagian dari keluarga Nabi tentunya mendapatkan kemuliaan. Bahwa seseorang itu bisa mendapatkan kemuliaan dengan banyak sebab, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk mendapatkan banyak sebab-sebab kebaikan. Salah satunya satu darah, satu rumpun yang sangat dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dalam riwayat mendapatkan doa khusus, dan beliau juga termasuk anak dari orang yang dicintai oleh Rasulullah. Menariknya adalah Sayyidina Abbas ini, ikhwan, bahkan Rasulullah memberikan satu wasiat yang penting, yang salah satunya dalil tentang salat tasbih. Ini merupakan wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada paman beliau Abbas radhiyallahu anhu.
Maka wajar jadi kalau anaknya mendapatkan kebaikan karena memang dari ayahnya pun sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan siapapun yang dicintai oleh Rasulullah pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita akan membahas satu maqalah penutup dari pembahasan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma haqqun 'alal 'aqili an yakhtara sab'an min as-sifati 'ala sab'in min as-sifati allati tuqabilu tilka as-sifati. Kata beliau, haqqun 'alal 'aqili, menjadi hak atas seorang yang berakal. Hak itu dalam terminologi ilmu Islam adalah kewajiban, ya. Maka kita temukan hadis misalnya haqqul muslimi 'alal muslimi sittun aw khamsun, bahwa hak muslim atas muslim yang lain itu ada 5 atau 6 misalnya. Maka ini maknanya apa? Hak bagi satu pendapat, satu bagian, dan menjadi kewajiban bagi yang lain. Maka menjadi kewajiban bagi seorang yang berakal itu an yakhtara sab'an minas sifat, bahwa dia memilih 7 bagian dari sifat ala sab'in, dibandingkan dengan sifat yang sifat tersebut menjadi kebalikan dari sifat yang pertama. Yang pertama ikhwan, al-faqru 'alal ghina atau al-faqru 'alal ghina, menjadi badal dari sab'an. Pertama al-faqru 'alal ghina, yaitu dia memilih kefakiran daripada banyaknya harta. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faqru syainun 'indan nasi wa zainun 'indallahi, rawahu ad-Dailami. Kefakiran itu syainun 'indan nas, menjadi buruk di mata manusia, wa zainun 'indallah, tetapi dia amat sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu ad-Dailami, ini diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Operator mungkin kasih bisa kecil sedikit kan. Waru ya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga telah diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral fuqara, wahai rombongan orang-orang yang fakir, u'tullaha ar-ridha min qulubikum, maka berikanlah keridhaan Allah, mendapatkanlah ridha dari, berikanlah ridha kepada Allah min qulubikum, dari hati kalian. Tadhfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala, niscaya kalian akan mendapatkan bagian balasan berupa balasan dari kefakiran kalian, dan jikalau tidak maka kalian tidak akan mendapatkan ridha tersebut. Kemudian selanjutnya wadzulla 'alal 'izzi, dan mestinya seseorang itu memilih kehinaan daripada kemuliaan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru 'ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru 'ala adahum. Bahwa beliau bersabda, yang mulia seorang mukmin yang dia bergaul dengan manusia dan dia sabar atas hal-hal yang menyakitkan dari mereka. Afdalu minal mu'min, lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan juga tidak sabar atas keburukan mereka. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari, ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Bukhari. Ikhwani dimuliakan Allah, kita bahas 2 ini dulu, setelah itu kita akan lanjutkan menyesuaikan waktu. Pertama, haqqun 'alal 'aqili, wajiblah bagi seorang yang berakal. Artinya aqil di sini orang maknanya cerdas. Sering kita temukan ada aqil atau aqilah, nama orang-orang Arab itu ada, wabil khusus para habaib banyak sekali bernama aqil atau aqilah kalau perempuan. Maknanya artinya orang yang cerdas. Nah, di sini dulu kita harus garis bawahi apa makna cerdas.
Kadang orang mengatakan cerdas itu adalah hanya pada aspek hitung-hitungan, angka, huruf, aspek prestasi, indeks prestasi misalnya. Tapi ini prestasi atau kecerdasan menurut versi kita. Bagi orang-orang yang meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia, dunia ini hidup dunia, hidup yang pertama atau al-ula, akan ada hidup disebut sebagai akhirat. Sementara kita sudah Allah brainwash kita, Allah sudah cuci otak dan iman kita dengan firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan yang kedua itu, kehidupan setelah yang pertama itu, yang kedua jauh lebih baik daripada kehidupan pertama. Maka mestinya ketika kita memaknakan kecerdasan, maka kecerdasan ini mencakup bagaimana hidup kita setelah yang pertama ini. Jadi orang-orang yang akil di sini tidak hanya cerdas, tapi juga maknanya visioner dalam bahasa sekarang. Mengapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang visioner adalah orang-orang yang dia banyak langkah-langkah. Ketika dia sudah menyiapkan langkah tersebut, maka ketika di akhirat dia sudah tidak diberikan kesusahan lagi oleh Allah. Ini maknanya. Maka bagi orang-orang yang al-aqil, orang yang cerdas, jenius, visioner itu mestinya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas itu memilih 7 perkara, 7 sifat dari 7 yang lain. Apakah kemudian yang pertama jadi buruk? Belum tentu. Maksudnya sifat kebalikannya buruk? Belum tentu. Yang pertama, kata beliau, mestinya orang yang berakal, visioner, orang yang jenius, yang pintar itu memilih kefakiran atas kekayaan. Yang bagaimana dulu ini? Maka kita akan jelaskan biiznillah. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kefakiran ini dalam makna hidup yang sederhana, hidup yang tak berlebih-lebihan, hidup yang kemudian manakala kita butuh, maka itu yang menjadi titik yang kita fikirkan. Kefakiran di sini bukan hidupnya luntang-lantung, kemudian bajunya compang-camping, kemudian hidup di masyarakat orang menjadi gerah gara-gara kita misalnya karena tak mampu beli sabun, sampo, bukan seperti itu. Tapi fakir di sini maknanya hidup yang punya iffah, merasa cukup dengan pemberian Allah, sehingga kemudian tidak memunculkan sifat meminta-minta. Maka disinilah berbahaya kalau belajar langsung baca terjemah B, tidak kemudian meminta penjelasan kepada guru-guru. Pernah ketika di satu masjid turun dari mimbar setelah salat Jumat, saya disepikan oleh seorang. Ini kelihatan orang pintar. Disinilah ustadz yang saya nggak suka. Kenapa setiap ceramah ustadz kita di Indonesia ini suruh milih jadi hidup miskin? Nah, bukan miskin sebenarnya, tapi hidup merasa cukup. Tapi kita ini harus punya banyak harta. Lah iya sebenarnya. Katanya dengan alasan kalau punya banyak harta maka kita bisa memajukan Islam, kemudian membantu rumah sakit. Apakah pendapat beliau salah? Sangat benar. Sangat benar. Tapi bapak-bapak, hidup dalam beragama ini kan harus punya dua sisi, sifat tawazun. Kita harus balance. Balance dalam artian apa? Dalam artian bahwa kita jadi teringat perkataan Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ini supaya menjadi benang merahnya. Beliau menyatakan, sering saya sampaikan di sini, bahwa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Barang siapa yang dia belajar fikih, orientasinya syariat saja, tidak menata hati, dia hatinya akan keras, fasik, kata beliau. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa belajarnya tasawuf saja, tarikat saja, makrifat saja, enggak pernah belajar fikih, takut jadi zindik, kafir tanpa sengaja. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Dan barang siapa yang belajar syariat, menata hatinya, belajar semua dimensi, maka dia sungguh menjadi muslim yang mumpuni. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, artinya ada tawazun. Maknanya apa? Ada balance, itu artinya seseorang itu kalau sudah orientasinya pengen ke harta terus, kajilah hati, kajilah akhirat.
Tapi kalau orang nak mengkajinya akhirat terus, ingat kita ni nak makan, anak bini butuh makanan. Maka muslim yang baik, yang ideal itu punya tawazun, ada keseimbangan. Seperti Fulan bin Fulan tadi, dia betul, umat Islam ini harus maju, harus banyak harta, harus soge bahasa kita di Palembang, harus banyak uang. Iya betul. Tapi jangan seolah-olah dengan perkata itu kalau tidak punya uang maka Islam tidak maju. Dan ini yang harus di-clearkan kepada umat ini. Wajib kita kaya. Siapa yang mau kasih zakat? Islam, ikhwan, saya sampaikan, satu-satunya agama yang menyuruh umatnya jadi kaya itu kalau boleh ngomong cuma Islam. Buktinya apa? Orang kalau belum dianggap kaya kalau dia belum sampai nisab dan haulnya toh, belum kaya. Jadi kalau bapak-bapak kita punya gaji terus masih banyak utang, belum kaya kita di mata Islam. Belum sampai tabungan kita tuh mengendap, tak bergerak, tak dipakai buat perhiasan, itu 80 gram emas misalnya 1 tahun ngendap baik. Nah, itu baru orang kaya. Kalau belum ada tabungan emas, belum kaya kita dalam Islam. Dalam konteks ilmu fikih, bukan konteks hati loh ya. Maka berarti satu-satunya agama yang definisinya kaya dalam pandangan syariat yang bisa diangkakan itu cuma Islam. Kalau belum sampai itu kita masih mustahik namanya Pak. Belum muzaki. Cari konsep di tempat yang lain, cari konsep dalam ajaran lain, belum kita temukan. Nah tetapi jangan kemudian seperti ini, kemudian menjadikan seolah-olah kemudian kalau tak pakai harta kita tak kaya. Maka disitulah butuh Islam ini, belajar ini kita butuh tawazun. Maka satu masjid Pak, kalau ada kajian fikih saja enggak ada kajian tasawuf, bahaya. Akan menjadikan seolah-olah hidup kita ini harus pakai ikhtiar dengan asbab. Kalau tidak ada asbab maka Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Tapi masjid, satu komunitas, satu kampung, satu tempat belajarnya tasawuf terus tidak belajar fikih, kaget, tidak tahu mana cara wudu, mana membedakan mana yang najis dengan hadas. Mohon maaf kadang kemudian dia tak memperhatikan lagi bagaimana hidup di tengah masyarakat. Oh tak apa-apa baju ripuk segala macam, tak kan Rasulullah mengajarkan sederhana. Jangan salah ikhwan, Rasulullah minyaknya itu minyak kasturi. Kasturi dari zaman dulu itu kan diambil dari punuknya, dari belakangnya kijang. 1 gram itu berapa itu? Mungkin satu minyak kasturi 1 kilo dihargakan 1 kilo emas, kalau kira-kira seperti itu. Karena kenapa? Ada satu syair menyatakan, fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Dikatakan penyair Arab, jikalau engkau merasa hebat dibandingkan orang banyak, ingatlah kalaupun engkau seperti kasturi, katakan sang penyair tersebut, tapi minyak kasturi berasal dari min damil ghazal, dari darahnya kijang. Nah ini menunjukkan bahwa jangan merasa lebih. Artinya ikhwan, artinya Rasulullah orang kaya Pak kalau pakai minyak kasturi. Mana ada di antara kita ini yang kalau kawin tuh maharnya 60 ekor sapi. Tak tahu kalau yang kedua kakek. Sekok sapi berapa? Aja 20. Anggaplah 25 juta kali kan 60. Itulah maharnya Rasulullah. Bilang miskin, bilang fakir, kaya Rasulullah. Tapi kekayaannya dihabiskan untuk Islam. Artinya ada tawazun ikhwan. Ada kalanya beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya sampai 3 bulan, tak makan kecuali kurma dan air, kalaupun itu kalau tidak diundang sahabat. Ada kalanya dalam salah satu peperangan Rasulullah beserta sahabat itu diembargo makan daun-daunan saja. Sampai maaf, kotoran sahabat itu seperti apa? Seperti kotoran kambing diriwayatkan. Tapi ada kalanya beliau makan onta, makan kambing, ya kita makan telok bagi 8. Rasulullah kambing orang 7, biasa. Nah, jadi tawazun, ada keseimbangan. Nah, yang kita ingin sampaikan kepada halayak ramai, Islam itu harus seperti itu. Bahwa ketika seorang sudah pengennya orientasinya bahwa harus ikhtiar, semangat, harus banyak uang segala macam, ingat ada akhirat. Iya Ustadz, kami banyak uang ini untuk akhirat, iya betul. Tapi dengan terlalu semacam semangat itu menunjukkan bahwa kita sudah mulai membesarkan harta di situ. Tetapi di sisi lain jangan, Ustadz kami ini
Ya, akhirat ya mana akhirat kita pun butuh suapan demi suapan makan untuk menguatkan punggung kita untuk tegak, kemudian qiyamul lail untuk baca Quran, untuk berdakwah segala macam. Maka ini maknanya al-faqra 'alal ghina, seseorang itu yang cerdas itu memilih kefakiran daripada banyaknya harta. Ini pada satu aspek ikhwan, satu sudut pandang, bahwa bagaimanapun ketika kita belajar satu kitab, maka kita tidak akan pernah bisa lepas daripada bentuk kecenderungan seorang ulama atau pengarang. Maksudnya bagaimana? Kalau seseorang pengarang, dia dari madhab misalnya, kalau torekohnya Naqsyabandi, Qadiriyah, kemudian dia seperti itu, maka kita akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih kepada bentuk memikirkan akhiratnya pada aspek kesabarannya. Maksudnya mana? Jadi ini Thariqat Ba'alawi, yang kebanyakan habaib, Thariqah Ba'alawi, Thariqah Naqsyabandi, Thariqah Qadiriyah,